Dan ketika kita sudah menerima damai, maka damai sejahtera itu akan menjadi milik kita. Karena Kristus adalah damai. Amin, kasih Tuhan. Maka kalau kita lihat sejenak saja pada teks yang kita baca itu, berbahagialah orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, tidak sampai di situ. Kelihatannya sederhana sekali, tidak dikasih Tuhan. Namun kalau kita penggal, kita selidiki kalimatnya, maka kita akan temukan bahwa seseorang bisa menjadi pembawa damai apabila dia berdamai dengan Allah, melalui Kristus dia berdamai dengan Allah, dengan sendirinya dia menerima damai, dengan sendirinya dia miliki damai. Ketika dia sudah miliki damai, dia dapat membawa damai. Amin, kasih Tuhan. Nah, ini perlu ada. Kita tidak bisa bilang, aduh saya mau pergi sampaikan damai. Oh, tidak bisa. Engkau sudah berdamai dengan Allah atau tidak? Sudah menerima damai atau tidak? Sudah memiliki damai atau tidak? Saya yakin kalau kita sudah berdamai dengan Allah, kita dan bisa membawa damai itu. Kita berdamai dengan Allah, kita memiliki damai, kemudian kita membawa damai itu. Amin, kasih Tuhan. Hidup kita ini ditentukan oleh 3 nada. Nadanya bunyi begini. Re, mi, si. Itu 3 nada. Re, mi, si. Re, mi, si itu pengampunan. Kalau kita mau hidup baik dengan Tuhan, kita mengalami pengampunan, saya terlalu yakin. Kita hidup akan tenang. Amin, kasih Tuhan. Dalam rumah saja, kalau anak sudah berdamai dengan Bapak dalam rumah, anak di luar rumah. Betul Bapak keluar, dia masuk makan. Bapak masuk, dia hilang lagi. Amin, kasih Tuhan. Kalau istri dan suami tidak berdamai, mama di kamar, bapak di dapur. Mama ke dapur, bapak tua ke halaman. Mama pi halaman, bapak tua di motor. Kenapa? Tidak ada damai. Maka pada bagian ini kekasih Tuhan, perlu berdamai dengan Allah. Kenapa? Dia sumber damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Tidak ada damai di tempat lain. Mau main TikTok model seperti apapun tidak damai. Yang ada pun dapat makin ancur orang atau lebih-lebih. Perlu berdamai dengan Allah. Amin, kasih Tuhan. Maka di menyongsong Natal ini, saya sangat berharap jangan kita menyebarkan damai tanpa perdamaian dengan Allah. Maka kita akan menjalani Natal hanya seremoni belaka. Maka tanggal 1 kita foya ulang, tanggal 2 kita para. Maka yang saya mau sampaikan pada bagian ini, menyongsong Natal ini, berdamailah dengan Allah. Amin, kasih Tuhan. Amin. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah melalui Kristus ini, maka secara otomatis, secara tidak langsung, kita sementara menerima damai. Setelah kita menerima damai itu, kita memiliki damai. Dan ketika kita memiliki damai, kita punya kesempatan untuk berjumpa dengan orang lain, untuk membagikan damai itu. Amin, kasih Tuhan. Maka ini yang paling pertama di akhir tahun ini, bahkan di bulan ini, yang bulan akhir ini. Mari, kita refleksi diri. Sudah berapa banyakkah kehidupan kita ini hidup tanpa damai? Mulai hari ini kita berefleksi bahwa Tuhan, ternyata dari Januari awal sana sampai di minggu hari ini, saya tidak berdamai dengan tetangga, dengan kerabat, teman-teman pelayanan, dengan banyak hal. Karena itu perlu berdamai. Amin, kasih Tuhan. Yang paling inti, berdamailah dengan Allah. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Yang paling pertama yakni berdamailah dengan Allah. Kemudian kekasih Tuhan, berdamailah dengan diri sendiri. Sudah damai dengan Allah itu baik, tapi perlu damai juga dengan diri sendiri. Saya yakin kalau orang berdamai dengan diri sendiri, maka tahun ini dia terlalu boros, kok ion rambut sampai sama warna dia pakai habis. Saya rasa dia belum berdamai dengan diri. Kenapa? Dia kehilangan kepercayaan diri. Begitu. Dia mau poles terlalu lebih-lebih. Poles itu tulisannya salah. Tapi poles pada tempatlah. Kalau ini biru, ini merah, ini kuning, mau jadi apa? Ke rambut jagung sudah. Itu kayaknya itu orang belum berdamai dengan diri sendiri. Amin, kasih Tuhan. Amin. Jadi tampil apa adanya sebagai orang-orang pembawa damai. Jangan sampai kita muncul masuk selamat Natal tahun baru, orang langsung sesak lihat kita pun rambut. Amin. Ada jalan Natal mamam tua di rumah sesak karena lihat kita pun rambut pewarna ini.
boleh-boleh saja. Tapi ternyata bahwa banyak orang tidak berdamai dengan diri sendiri. Orang yang terlalu banyak menyalahkan diri sendiri adalah orang yang traumatik terhadap dirinya sendiri. Tidak berdamai dengan diri sendiri. Amin. Anak-anak yang terlalu banyak menuntut, damai dengan diri sendiri. Apa adanya saja, yang penting ada damai. Amin, kasih Tuhan. Biar ini tahun kemarin pakai baju merah, tahun ini pakai baju merah, so jadi persoalan, yang penting ada damai. Amin. Iya. Ini perlu ada. Kita juga perlu terapkan kepada anak-anak. Begitu. Jangan sampai anak-anak juga begitu antusias sambut Natal dengan damai, tapi mama ini yang son damai. Hanya ini gara-gara pakaian RBS, son bawa dengan suami. Ini kan persoalan. Mari kita lihat bagian ini. Bagian ini yang dimaksudkan adalah kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Saya baca satu ayat referensi buat kita sehubungan dengan berdamai dengan diri sendiri. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Itu Imamat bilang begitu. Imamat 19 ayat 18. Bahkan Galatia pasal 5 ayat 14 bilang begini. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia itu seperti diri sendiri. Ini tidak, sesama kita bisa mengasihi, tapi diri sendiri kita tidak mampu mengasihi. Contoh, ada orang yang tidak mampu mengasihi diri sendiri. Kalau orang lain pun PR, dia bantu kerja, dia tongkak kerja, tapi dia punya ulangan sampai hari ini belum pas masuk. Ini soalnya kasih diri sendiri. Tapi mau nilai bagus. Saya pun siswa agak aneh. Saya kasih dia tugas dari Januari awal sana. Itu baru kemarin dia bilang, Pak, tugas lupa. Yang sebenarnya besok ini saya tulis raport ini. Mau jadi apa model begitu? Soalnya mampu kasih diri sendiri. Tapi orang lain kita mau menunjukkan identitas kita bahwa kita orang yang mengasihi. Kita mampu mengasihi orang lain. Pada diri sendiri kita tidak mampu mengasihi. Amin, kasih Tuhan. Iya, mengasihi diri sendiri itu penting. Saya bilang tidak mengasihi diri sendiri itu tidak penting. Penting kasih Tuhan. Kalau rambut bisa ditata bagus, kenapa tidak? Amin, kasih Tuhan. Tapi jangan cungkil ini, alis mata sampai selesai kita tinggal langsung gambar. Nanti susah. Pas makan karena terlalu gambar, kita seka begini hilang sebelah. Tidak salah begitu. Kita pastel, rapi, ganteng, cantik itu perlu. Perlu itu kita lakukan, tapi jangan melampaui batas-batas yang sewajarnya, yang mampu diterima dalam masyarakat. Amin, kasih Tuhan. Ada yang kita mau tampil, tapi tidak mampu, yang kita tampilkan itu tidak mampu diterima oleh masyarakat. Begitu. Agnes Monica mulai coret dia rambut, kita juga pasang coret kita rambut. Artis-artis yang lain sudah mulai buat dia rambut yang era 21, kita juga setengah mati era 21. Sedangkan kutu begitu banyak. Jangan begitu. Kita perlu belajar pada bagian ini. Kita tidak bisa menjadi pembawa damai kalau kita tidak berdamai dengan Allah dan juga tidak berdamai dengan diri sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa kasih Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah, kasih juga sesama seperti diri sendiri. Omong kosong kalau dia bilang beta mengasihi engkau pada dirinya sendiri, dia tidak kasihi. Itu omong kosong. Mestinya dia kasihi orang lain, seperti juga dia kasihi diri sendiri. Ketika dia mengasihi dirinya sendiri, maka itu juga dia lakukan untuk mengasihi orang lain. Itu timbal balik, itu hukum yang kedua. Mencakup keseluruhannya. Karena itu penting sekali ketika kita mau menjadi pembawa damai. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri. Yang terakhir kasih Tuhan itu adalah berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama itu sangat penting. Khususnya dalam Matius pasal 5 ayat 24. Coba kita lihat tayangan ayat ini. 15 Matius 5 ayat yang ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ini yang perlu kita mengerti juga. Momen tanggal 24 kita pergi bawa nasar, bawa perpuluhan, bawa
syukur tanpa damai dengan sesama. Itu tidak bisa. Kita hanya memperkaya gereja, bangunannya saja. Tapi fisik kita sebagai gereja Tuhan yang sebenarnya itu tidak damai. Maka dalam hal ini dikatakan bahwa kalau engkau mau menjadi pembawa damai, berdamailah dengan Allah, berdamai pula dengan dirimu, dan juga berdamai pula dengan sesamamu. Siapa sesamamu? Istrimu sesamamu, suami sesamamu, anak-anak sesamamu, anak mantu sesamamu, mama mantu sesamamu, bapak mantu itu sesamamu, teman, kerabat, handetolan itu sesamamu. Di sini ditegaskan apabila engkau datang beribadah untuk menerima damai dari Allah, untuk mengalami dan memiliki damai. Tapi kalau ada barang sesuatu di dalam hati ini, barang sesuatu, ada sesuatu dalam diri, kurang enak di hati, ada dengki, ada amarah, ada cekcok, ada perkataan buruk yang ada dalam hati ini, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Kemudian kita kembali. Ternyata dari bagian ini Tuhan tidak menuntut berapa besar persembahan kita. Yang Tuhan tuntut kita datang memberi dalam keadaan damai atau tidak. Amin, kasih Tuhan. Maka kita harus satukan persepsi kita. Bahwa yang Allah tuntut bukan berapa besar persembahan kita di mezbah. Bukan. Tapi yang Allah mau, di hati kita itu ada damai tidak? Sudah berdamai dengan Allah tidak? Sudah berdamai dengan diri sendiri tidak? Sudah berdamai dengan sesama atau tidak? Kalau belum melakukan bagian itu, khususnya belum berdamai dengan sesama, tinggalkan dan pergi berdamai dan kembali mempersembahkan persembahan. Amin, kasih Tuhan. Ini perlu kita lakukan. 3 hal ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Yakin berdamai dengan Allah, dengan diri sendiri, dan juga berdamai dengan sesama. Amin, kasih Tuhan. Dan mulai hari ini saya sangat yakin kita akan kembali. Kita mulai berdamai dengan orang-orang di rumah. Kita mulut yang mulai suka marah-marah kita mulai berubah. Paling tidak kita pulang, kita pun suami bilang, mama ke ini hari lain. Sampai apa, bab tua guyon begitu itu jadi persoalan. Kita buat yang baru. Amin, kasih Tuhan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari untuk sesuatu yang baik di depan. Amin, kasih Tuhan. Kalau untuk hidup baik dengan Allah itu seperti saya katakan tadi, dia butuh 3 nada. Re, mi, si. Untuk saya punya hidup bisa baik dengan Maina dan keluarga besar Persekutuan Doa di sini juga butuh 3 nada. Nadanya berbunyi begini. Relasi. Amin, kasih Tuhan. Relasi. Maka relasi kita akan dibangun apabila 3 nada ini terjadi. Apabila di antara kita itu tidak ada dusta. Amin, kasih Tuhan. Jadi kalau di antara kita ada dusta, minta maaf. Tidak bisa. Antara suami dan istri ada dusta, usan bisa. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Ya. Tuhan bilang jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada dusta, ingat Tuhan bilang pulang. Damai dulu baru kembali bawa persembahan. Amin, kasih Tuhan. Ya. Maka kekasih Tuhan perlu dan sangat penting kita memahami bagian ini. Supaya kita menjadi pembawa damai di akhir zaman ini. Hari ini kekasih Tuhan, jujur saja. Dengan keadaan yang sekarang dan keadaan COVID yang sekarang, menjadi pembawa damai itu sudah terlalu jarang. Orang bisa bawa bantuan, tapi belum tentu damai. Orang bisa ada kasih bantuan makanan, pakaian, kemudian minuman, masker. Tapi belum tentu orang mampu menjadi pembawa damai. Karena kalau kita bagi-bagi makanan, soalnya perlu kita berdamai dengan orang lain. Kita bagi. Kita bawa makanan atau bagi-bagi di tempat-tempat tertentu, soalnya perlu berdamai dengan Allah. Bagi. Toh namanya bagi makanan di mana-mana, apalagi orang Kupang. Lu bilang mau standby bagi makanan, ini hari, jam, belum kita janji jam 9, dia jam 5 sudah ada tanpa. Pasti dia akan pergi. Tapi dengar baik-baik, menjadi pembawa damai dalam hal ini. Pribadi yang menyenangkan bagi Allah, bagi orang lain, maka perlu berdamai dengan Allah, diri sendiri, dan juga sesama.
Kalau begitu kekasih Tuhan, kalau 3 hal ini sudah kita lakukan, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, bahkan berdamai dengan sesama, apa yang akan kita terima? Amin kasih Tuhan. Kita kembali pada Matius pasalnya yang ke-9 tadi. Matius 5 ayat 9 tadi. Apa yang kita terima ketika kita menjadi pembawa damai? Perhatikan kata yang saya acu di situ. Kata yang saya pakai di situ adalah berbahagialah. Berbahagia di situ akan mengarah pada kata senang. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dia akan mengacu kepada kata happy. Begitu. Maka orang-orang yang membawa damai itu memiliki satu kesenangan, kebahagiaan tersendiri. Itu yang pertama. Ini dalam TB, terjemahan baru. Kalau AYT, ayat firman hidup yang terbuka, itu terjemahan bahasa Indonesia juga, itu dia tidak menggunakan kata berbahagia, tapi dia konsumsi dari bahasa Inggris King James itu menggunakan bless, yang artinya diberkati. Begitu ya. Itu. Bless, itu diberkati. Berkat. Maka kekasih Tuhan, kita perlu lihat bagian ini. Dia tidak menggunakan kata happy yang bahasa Indonesia terjemahkan itu, yakni berbahagia, tapi dalam bahasa Inggris menggunakan kata blessed yang artinya diberkati. Maka, apa yang kita terima? Yang pertama bahagia, yang kedua diberkati. Saya bolak-balik, ternyata Alkitab bahasa Indonesia ada menggunakan 2 kata ini. Mereka tidak mau pisah atau mengambil satu bagian saja, tapi dua-dua ini dipergunakan. Maksudnya adalah sederhana kekasih Tuhan. Kebahagiaan di dalam Tuhan itu beda. Kebahagiaan yang kita alami dalam Tuhan itu di dalam rumah biar kurang juga bahagia. Makan apa adanya bahagia. Rumah cat atau tidak cat bahagia. Kondisi dalam rumah itu bahagia. Amin kasih Tuhan. Ada uang tidak ada uang, kita pun cara sapa suami sama, sayang. Tanggal 1 sayang, tanggal 3 sayang, tanggal 15 sayang, 20 sayang, tanggal 30 sayangnya boleh kurang sedikit. Tapi masih tetap sayang. Ini kekasih Tuhan. Yang kedua, kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata bless, maka itu mengarah kepada pemeliharaan Tuhan yang disebut berkat. Maka orang-orang yang menjadi pembawa damai, dengar baik-baik, berkat kejar kita. Contohnya sederhana saja kekasih Tuhan, contoh paling sederhana. Saya rumah di Arnona, Maina di sini. Tapi Maina dengan saya punya relasi yang baik, hubungan yang baik, tidak menutup kemungkinan. Ketika Maina mungkin pergi Oeba beli ikan lebi, beliau telepon saya, Kak Ed, ada di mana mari datang dulu di rumah. Mama ada beli ikan lebi ini. Kekasih Tuhan, bayangkan saya dari Arnona, hanya datang ambil ikan 2-3 ekor atau 2-3 potong di Maina rumah yang cukup jauh. Kenapa ini terjadi? Karena ada relasi yang baik. Karena inilah cara Tuhan. Tuhan punya cara bisa memberkati orang. Coba kita tidak baku betul yang tetangga. Kita pu air ikan, kita tidak akan kasih. Kita makanan sisa, saya terlalu yakin kita tidak akan kasih dia. Kenapa? Sekalipun dia ada piara babi, kita bilang, jangan kasih itu manusia di sebelah, contoh diri, contoh terima kasih. Betul atau tidak? Padahal ini makanan sisa lah. Ini makanan babi. Kita tidak memberikan kepada tetangga kita. Karena apa tadi? Relasi kita tidak bagus, kita tidak punya damai. Amin kasih Tuhan. Tapi saya di Maina punya damai. Maina ada di tempat ini, saya di Arnona, Maina bisa telepon, kakak datang ambil ikan. Terlalu jauh menurut saya. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena punya damai. Apa hubungannya dengan kata bless yang diberkati? Allah punya banyak cara untuk memberkati kita. Bahkan dari orang-orang yang kita tidak kenal, orang-orang yang terlalu jauh, Tuhan punya banyak cara. Bahkan Tuhan itu punya banyak cara, bayangkan saja. Elia saja pernah susah ditolong dia. Elisa saja, Tuhan masih kirim burung gagak, aku kasih makan dia. Kan ini aneh, pemakan daging, gagak indah pelih daging dia makan kasih habis. Tapi Tuhan bilang lu antarin daging, kasih bepa hamba. Ini kan hebat. Ketika dia bertemu dengan janda di Sarfat, ini janda hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dia bilang lu buat kasih beta. Ini tidak mungkin, yang mestinya dia datang untuk memberkati janda ini. Dari ketidakmungkinan ini, Allah bisa pakai janda miskin ini, yang hanya punya segenggam tepung itu, memberkati abdi Allah ini. Ini bukti bahwa Allah punya banyak cara untuk menolong kita. Amin kasih Tuhan. Susah memang ada,
Tapi ingat baik-baik. Kita memang juga akan mengalami kesusahan. Kita akan mengalami kekurangan. Tapi dengar baik-baik. Tidak pernah anak cucu orang benar duduk dan meminta-minta roti. Karena Tuhan punya banyak cara. Bahkan Tuhan sudah pernah kehabisan cara untuk menolong kita hari ini. Kita yang menangis, dengar baik-baik. Yang kita tangisi itu baik, maka dengar baik-baik. Allah mampu merubah air mata ini menjadi mata air. Amin, kasih Tuhan. Maka apa yang kita terima? Bahagia. Yang kedua, bless, diberkati. Nah, diberkati ini akan berhubungan dengan pemeliharaan Tuhan yang tak terbatas. Itu terjadi pada ketumpung kehidupan. Karena kesana yang akan diperintahkanlah Tuhan berkat-berkatnya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang paling terakhir. Paling terakhir kita lihat di kalimat yang setelah tanda koma. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Perhatikan itu. Mereka siapa? Dia yang menjadi pembawa damai. Mereka itu merujuk kepada Dia pembawa damai. Akan disebut anak-anak Allah. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini pengakuan Allah. Allah memberikan pengakuan tersendiri bahwa engkau adalah anak-anaknya. Kenapa? Karena sifat Allah adalah kasih, damai. Maka ketika kita menjadi pembawa damai, Allah mengakui kita sebagai anak-anaknya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Luar biasa. Hari ini banyak orang mencari pengakuan kiri kanan. Suami mencari pengakuan, istri mencari pengakuan, anak-anak mencari pengakuan. Tapi dengar baik-baik, ketika kita menjadi pembawa damai, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Allah di atas segala Allah. Dia sendiri yang menyatakan, engkaulah adalah anak-anakku. Amin. Makanya jangan heran, sekalipun ayah dan ibu meninggalkan engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai putih rambut pun Dia tetap Tuhan yang akan menggendong engkau. Kenapa? Itu bukti bahwa Dia tetap panggil kita sebagai anak. Kekasih Tuhan, dipanggil kita sebagai anak. Kalau anak dengan bapak, soalnya ada mantan anak, soalnya ada mantan bapak. Tetap itu garis turunannya jelas. Karena itu dengar baik-baik. Bahwa pengakuan itu perlu ada. Nah, kalau kita sudah menjadi anak-anaknya, Alkitab juga menjelaskan bahwa kita juga adalah ahli warisnya. Amin, kasih Tuhan. Yesus mengatakan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat. Sehingga di mana beta berada, di situ pun kamu berada. Dia pergi menyediakan tempat untuk siapa? Bagi mereka yang diakui sebagai anak. Ya kalau tidak diakui bagi anak, sudah mungkin. Tidak akan pernah dapat warisan kalau tidak diakui sebagai anak. Tapi kalau diakui sebagai anak, warisan, keberkatan, sorga, itu menjadi milik pusaka kita. Karena itu sudah memang ditentukan dari sananya seperti itu. Amin, kasih Tuhan? Ya. Maka pada kesempatan baik ini, dengar baik-baik kasih Tuhan. Bahwa pergilah menjadi pembawa damai. Kalau hari ini kita mau menjadi pembawa damai, kita perlu lakukan beberapa hal tadi. Yang 3 hal. Berdamailah dengan Tuhan. Supaya kita menerima dan memiliki damai. Berdamailah dengan diri sendiri. Supaya hidup jangan mempersalahkan diri sendiri. Dalam keadaan seperti itu, karena kita makhluk sosial, berdamailah dengan sesama. Karena damai itu kita akan bawa kepada sesama. Amin, kasih Tuhan. Lakukanlah damai itu sebanyak-banyak mungkin. Lakukanlah terus menerus. Ingat, jangan pikir berkatnya akan seperti apa. Berkat Tuhan, Tuhan sertai. Berkat Tuhan, Tuhan sertai. Bahkan yang paling luar biasa, pengakuan Allah tidak pernah luntur dalam diri kita. Kita akan terus disebut sebagai anak-anak Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kekasih Tuhan. Kita merefleksi hidup ini. Di bulan ini, khususnya di bulan Desember, bahkan di akhir tahun 2020 ini, mari kita merefleksi ketempuh hidup masing-masing. Ketika kita menjadi seorang suami atau istri, atau kita sebagai anak-anak mahasiswa pelajar, atau status kita sebagai anak mantu, bapak mantu, atau siapapun kita, dengar baik-baik. Sudahkah kita